Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 7 pada video kali ini akan mempresentasikan materi mengenai anggaran laba. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Suara Juniastra dengan NIM 817051073. Perkenalkan, nama saya Niketut Devi Putri Iliani, NIM 1817051152. Perkenalkan, saya Niluka Astuti, NIM 18170511188. Perkenalkan, nama saya Anak Gumira Arnita Dewi, NIM 18170511216. Perkenalkan, saya Niputu Aisyah Muskastari, NIM 1817051282. Materi yang pertama adalah anggaran laba. Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh suatu perusahaan dari berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Secara umum, tujuan didirikannya setiap perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Untuk dapat menghasilkan laba usaha, setiap perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual kepada masyarakat. Produk perusahaan adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan. Produk ini dapat berupa barang berwujud ataupun jasa. Kebutuhan untuk menghasilkan laba tersebut menjadi faktor penggerak utama seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Maka di dalam proses pembuatan kerja perusahaan secara keseluruhan perlu merencanakan suatu metode yang tepat dalam menentukan jumlah laba yang diharapkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama, metode a posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan termasuk penyusunan anggaran operasional. Yang kedua, metode a priori adalah penyusunan laba di mana jumlah ditentukan terlebih dahulu pada awal proses perencanaan secara total. Yang ketiga yaitu metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah diuji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya itu format dasar. Nah, dari seluruh anggaran operasi yang disusun suatu perusahaan mulai dari anggaran penjualan, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya komersial, jika digabungkan akan menghasilkan anggaran laba. Anggaran laba sebenarnya merupakan gabungan dari anggaran pendapatan, dan anggaran biaya. Anggaran laba merupakan rangkuman dari keseluruhan anggaran pendapatan dan anggaran biaya. Dalam proses penyusunan anggaran laba perlu dilihat lagi tentang susunan dan struktur biaya serta jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur. Seperti telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwa perusahaan manufaktur memiliki struktur biaya dan jenis persediaan seperti yang terlihat. Yang pertama yaitu biaya produksi. Dalam biaya produksi terdapat yang pertama biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead. Gabungan dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik membentuk biaya produksi. Itu berarti biaya produksi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk yang siap dijual. Biaya yang kedua ada biaya operasional atau komersial. Di dalam biaya operasional atau komersial ini terdapat 2 biaya, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga ada persediaan. Nah, jenis persediaan yang dimiliki perusahaan manufaktur terdiri dari 3 jenis persediaan. Yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang dalam proses, yang ketiga persediaan barang jadi. Nah, hubungan antara ketiganya membentuk format dasar anggaran laba. Gabungan antara biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead akan membentuk biaya produksi. Penjumlahan dari biaya produksi dengan nilai persediaan awal barang jadi akan menjadi persediaan total barang jadi. Persediaan total barang jadi tersebut dikurangi dengan nilai persediaan akhir barang jadi akan menghasilkan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan tersebut dikurangkan dari nilai penjualan total
akan menghasilkan laba kotor usaha. Laba kotor usaha dikurangi dengan biaya operasional total yang merupakan gabungan dari biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum akan menghasilkan laba usaha yang dianggarkan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode a posteriori. Jadi metode a posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses perencanaan secara keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Jadi anggaran laba merupakan bagian dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. Metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Pada slide telah ditunjukkan mengenai prosedur penyusunan anggaran laba metode a posteriori. Jadi menurut Praga ini menunjukkan bahwa prosedur penyusunan anggaran laba dimulai dengan menyusun anggaran penjualan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya operasional. Setelah seluruh anggaran operasional disusun, kemudian digabungkan menurut format anggaran laba, maka nantinya akan menghasilkan anggaran laba dengan sendirinya. Artinya, perusahaan tidak menetapkan anggaran laba dari awal penyusunan anggaran, tetapi anggaran laba disusun setelah seluruh anggaran operasional ditiadakan, dan laba yang dianggarkan merupakan hasil akhir dari seluruh anggaran operasional tersebut. Jika perusahaan telah menyusun anggaran dan nantinya akan disusun anggaran laba, maka terdapat beberapa hal dan langkah sistematis yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, harus diketahui dan dihitung terlebih dahulu nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku yang dianggarkan. Lalu yang kedua, nilai persediaan barang jadi dihitung pada awal dan akhir periode. Yang ketiga, biaya bahan baku yang dianggarkan merupakan salah satu komponen dari biaya produksi. Lalu yang keempat, biaya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk setiap unit produk yang dihasilkan adalah hasil kali tarif per jam kerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan unit produk tersebut. Yang kelima, biaya overhead yang dibutuhkan untuk setiap unit produk didasarkan pada jumlah jam kerja dikalikan tarif overhead. Yang keenam, setelah diketahui biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead dari setiap produk, maka biaya produksi dari masing-masing produk dapat dihitung dengan menjumlahkan semua jenis biaya untuk setiap masing-masing produk yang ada. Lalu yang ketujuh, setelah diketahui biaya produksi untuk setiap unit produk dari perusahaan tersebut, maka langkah berikutnya adalah menghitung nilai persediaan awal dan nilai persediaan akhir dari barang jadi pada periode tersebut. Nilai persediaan awal dan akhir dari barang jadi tersebut dapat dihitung dengan mengalihkan harga pokok produksi dari setiap unit produk yang ada dengan volume produk yang diinginkan pada awal dan akhir setiap periodenya. Lalu yang kedelapan, berdasarkan data perhitungan nilai persediaan awal dan persediaan akhir yang telah dihitung, maka anggaran laba dapat disusun dengan menggabungkan data-data tersebut dengan anggaran komprehensif yang telah disusun. Dan yang terakhir, yaitu yang kesembilan, data penjualan dapat dilihat dari anggaran penjualan yang telah disusun. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode a priori. Metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba ditentukan pada tahap awal proses perencanaan atau planning secara keseluruhan. Untuk mengubah anggaran laba agar sesuai dengan laba yang ditargetkan, perusahaan memiliki beberapa pilihan, yaitu yang pertama, mengubah anggaran penjualan. Anggaran penjualan terdiri dari dua elemen utama, yaitu volume penjualan dan harga jual per unit produk. Untuk mengubah anggaran penjualan, maka kedua elemen tersebut harus diubah salah satunya, atau keduanya sekaligus. Yang kedua, mengubah anggaran biaya. Anggaran biaya pada bahan baku dipengaruhi oleh dua elemen utama, yaitu kebutuhan bahan baku per unit produk dan harga beli per unit bahan baku. Yang ketiga, mengubah anggaran penjualan dan anggaran biaya sekaligus.
Perubahan jumlah volume penjualan akan berpengaruh langsung terhadap volume produksi. Jika volume produksi berubah, maka biaya produksi total akan berubah, dan biaya produksi per unit juga dapat berubah. Jika perusahaan menyusun anggaran laba dengan metode a priori, di mana laba telah ditentukan terlebih dahulu dan anggaran operasional belum disusun, maka metode untuk menentukan volume penjualan dan nilai penjualan adalah dengan serangkaian langkah berikut. Yang pertama, menetapkan laba yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, membuat proyeksi biaya tetap total yang diperlukan untuk menghasilkan produk dalam kapasitas produksi perusahaan. Yang ketiga, mengubah proyeksi biaya variabel per unit produk. Yang keempat, menghitung volume penjualan untuk mencapai jumlah laba yang telah ditetapkan dengan format berikut, yaitu titik impas sama dengan biaya tetap total ditambah laba dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit produk dibagi harga jual per unit produk. Dalam menyusun anggaran laba dengan metode a priori didasari pada beberapa asumsi dasar, yaitu yang pertama, harga jual per unit produk tidak berubah. Yang kedua, biaya variabel per unit produk yang tidak berubah. Yang ketiga, biaya tetap total yang tidak berubah. Jika salah satu asumsi yang disusun berdasarkan proyeksi yang dibuat perusahaan tersebut berubah, maka volume penjualan yang harus dicapai juga harus berubah. Jika volume penjualan yang dianggarkan berubah, maka hal itu akan berpengaruh langsung terhadap volume produksi yang dianggarkan dan anggaran biaya produksi. Itu berarti seluruh anggaran operasionalnya juga berubah. Materi berikutnya, metode pragmatis. Metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba yang telah direncanakan atau yang telah ditetapkan berdasarkan suatu standar yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Menyusun anggaran laba dengan metode pragmatis dapat dimulai dengan menetapkan laba yang akan diraih terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan menyusun anggaran operasional, atau dimulai dengan menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu dan diikuti anggaran operasional lainnya yang akan berujung pada anggaran laba. Metode pragmatis menetapkan laba yang ditargetkan untuk dicapai berdasarkan pengalaman masa sebelumnya atau dari laba rata-rata industri. Jika metode pragmatis menggunakan volume penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran, biasanya didasarkan pada data volume penjualan tahun-tahun sebelumnya atau berdasarkan pangsa pasar rata-rata yang dimiliki oleh perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om.